Enggak sih, itu pembangunannya? kemarin nyari-nyari aja sama Nona. Kebetulan ada yang dia pengenin. Ya sebenarnya sih sudah dari 2 tahun kemarin, cuman kan kita belum ada duitnya ya. Jadi kita nabung-nabung dulu sampai bisa ngumpul-ngumpulin lah buat apa DP gitu kan. Audio Jungle. Udah membangunkan rumah yang bisa dibilang mewah lah kayak gitu untuk Nona. Ini Enggak lah, kalau itu mewah itu mah udah lama jauh sih. Enggak sih, itu pembangunannya. kemarin nyari-nyari aja sama Nona. Kebetulan ada yang dia pengenin. Ya sebenarnya sih sudah dari 2 tahun kemarin, cuman kan kita belum ada duitnya ya. Jadi kita nabung-nabung dulu sampai bisa ngumpul-ngumpulin lah buat apa DP gitu kan. Alhamdulillah kemarin ada beberapa rejeki yang bisa dikumpul-kumpulin lah sama saya sama Indah. Mungkin 2 tahun lah kayaknya. Kita soalnya dari nikah awal itu emang sudah berpikir kayaknya kita prioritasnya tempat tinggal dulu deh, karena kan Indah juga kan untuk rumah tinggal keluarga dia udah selesai gitu. Jadi untuk yang kita berdua gimana tuh, apalagi pas sudah ada anak makin kayaknya udah apa harus lah ibaratnya gitu. Akhirnya kita kumpul-kumpulin lah semua pundi-pundi yang kita miliki itu, alhamdulillah bisa lah untuk bayar-bayar DP gitu. Itu gimana? Tapi itu apa idaman rumah Bang Ari sama Indah atau memang sebelumnya rumah itu memang udah didesain Eh, ini atau memang pas langsung beli beli saat udah jadi gitu dalam kondisi seperti itu atau gimana? Enggak, kita ngambilnya memang dari pengembang juga kan, dan kita memang nyari yang stylenya itu, kalau pilihan untuk fasad untuk arsitekturnya itu sebenarnya indah semuanya sih. Maksudnya mana yang dia suka aja, mana yang bikin mata dia nyaman aja, jadi saya ngikut aja gitu. Nah kebetulan kita memang nyari-nyari yang tipe-tipenya seperti itu, dan alhamdulillah ketemunya yang itu. Ya kalau kita sih percaya ya, kalau namanya tempat tinggal itu jodoh-jodohan sih. Kadang-kadang kita ngebut nyari nggak nemu-nemu, kadang-kadang kita nggak nyari tiba-tiba kita ketemu yang pas gitu. Mungkin alhamdulillah yang sekarang ini eh, bisa berjodoh sama kita gitu kan. Ya mudah-mudahan aja sih sampai sampai bisa dihuni. Kalau sekarang kan memang masih 95% lah hitungannya gitu. Tapi nggak dari pembangunan di sini apa rumahnya udah utuh ya, artinya udah tinggal finishing atau Iya ya. seperti apa itu Bang Ari? Udah 95% sih, tinggal memang eh, ngisi-ngisinya aja lagi nih yang pusing. Jadi sebenarnya kita memang apa namanya eh, ibaratnya mau nempatin juga, tapi nunggu sampai 100% lah, karena kan yang sebelah-sebelahnya juga masih baru dibangun ya, jadi kayak mungkin bising lah buat anak bayi. Jadi kita masih ya santai lah sebenarnya. Mungkin mudah-mudahan aja setelah lebaran, mudah-mudahan lah ya bisa gitu. Itu Amin. nilai nilai taksiran harga rumahnya berapa tuh Bang Ari kalau itu? Ya pokoknya sekarang saya nggak punya duit lah. Ya kalau untuk properti sih kita memang hitung-hitungannya cari yang harganya memang masih pasti masuk akal. Yang nggak masuk akal banyak banget gitu. Tapi kita memang berusaha nyari yang rumah-rumah yang benar-benar juga jangan sampai kita kebeban hanya gara-gara rumah gitu. Eh, Menurutku sih antara harga dengan luas lahan gitu masih masuk akal lah, karena memang sih kalau di daerah-daerah tertentu wah udahlah dengar harganya aja udah kayak wow, apakah aku harus bekerja di mana ini, iya kan. Nah kita sih sebenarnya kemarin tuh emang udah 2 tahun sih nabung, udah 2 tahun nabung banget untuk khusus untuk ini santai aja gitu. Makanya saya kayak duitnya, uangnya saya saving ke rumah atau ke kampung halaman gitu kan. Terus pas sama-sama Nona tuh ditanyain, kamu nih kok punya kerjaan tapi kok kayaknya nggak punya apa-apa gitu. Ya udah aku bilang aja ya udah, kalau kamu manage manage aja gitu. Akhirnya dia tuh mulai dari sejak saat itu dia yang manage keuangan gitu. Nanti kalau uangnya udah terkumpul dia mutusin gitu, kayaknya kamu butuh beli kendaraan deh, beli kendaraan. Kayaknya kita harus pindah deh, kamu jangan di kos-kosan, kamu pindah di kontrakan biar lebih tertata, pindah di kontrakan. Karena kita memang udah mau nikah gitu kan. Nah sekarang udah 3 tahunan di kontrakan, mau pindah lagi gitu, berusaha lagi untuk punya rumah pribadi. Ya step by step lah. Terakhir Bang Ari, rumah udah punya, baby udah ada segala macam. Impian Bang Ari sama Nona sendiri yang belum terwujud saat ini apa?
atau mungkin pengen diwujudin untuk berdua? Impian saya sama Nona yang belum terwujud. Nggak tahu sih. Kalau kita kan tipikalnya memang yang apa namanya yang ada di depan mata aja sih ya. Maksudnya nggak harus pengen begini, nggak harus pengen begitu. Cuman kalau Nona sih sebenarnya pengennya sih mungkin kita bisa jalan-jalan ke mana gitu ya kan yang ibaratnya bisa menyenangkan. Nah, Nona itu kayaknya sih kalau dia sih sebelum ke tempat lain ya namanya pengen-pengenan aja ya, namanya pengen-pengenan. Kalau ada kesempatan mau keluar negeri sih kayaknya dia mau ke Mekah dulu lah. Iya, jadi sebelum ke kota-kota lain, ke negara-negara lain mungkin pengen umroh mungkin lah ya kata. Ya kurang lebih seperti itu lah. Bang Ari juga rencananya. Insya Allah ya pastilah. Tapi udah Bang Ari sendiri udah memikirkan itu untuk bisa menabung atau mungkin mengalokasikan uang untuk ke arah itu. Ya kita tunggu callingan aja 3 bulan ke depan ya. Kalau callingan lancar nih ya alhamdulillah mungkin kita bisa saving lagi untuk yang kayak gitu. Tapi kalau kita mah tidak terlalu memaksakan keadaan. Yang bisa ya bisa, yang yang bisa kita penuhi ya kita penuhi. Yang pastinya ya sekarang sih paling mikirin itu aja lagi untuk ngisi rumahnya bagaimana. Karena ternyata setelah punya rumah, melihat rumah itu kosong juga menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Kayaknya ini banyak ini buat ngisi-ngisi rumah ini kayak gini. Pusing. Doanya Ari ke depannya Apa? doanya harapan Ari ke depan. Harapan saya ke depannya sih mudah-mudahan semakin banyak hal baik yang bisa menyertai kita semua. Mudah-mudahan apapun permasalahan yang terjadi kemarin dan hari ini dan ke depannya kita bisa menemukan solusi damainya bersama-sama. Mungkin tidak serta-merta, mungkin tidak sekalian tapi by proses lah. Kadang-kadang ada masalah itu kita tidak bicarakan tapi kita coba tunjukkan itikat baik kita dengan aksi nyata aja gitu. Jadi saya sih berharapnya sih mudah-mudahan langkah-langkah besar kemudian aksi-aksi nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan kita berusaha gitu bisa menjadi pertimbangan lah mungkin untuk ibaratnya memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang kemarin, mungkin hilaf-hilaf kita yang mungkin ada. Itu sih. Thank you. Audio Jungle.